Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ilahi Rodatul Adawiyah Sultan dari Pendidikan Matematika dengan NIM 21184202012 dari angkatan 2021 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan rumus yang ada pada Microsoft Excel dan contoh penggunaan rumus tersebut. Yang pertama, di sini saya mencontohkan tentang penggunaan if. If sendiri suatu operasi logika yang menghasilkan dua nilai yaitu true atau benar dan false atau salah. Penggunaan if sendiri diimplementasikan atau dilakukan dengan jika ekspresi logika 1, maka perintah 1 atau perintah 2. Nah, di sini dengan rumus ada data. Di sini saya memberikan suatu data nilai dari suatu hasil kerja siswa. Nah, di sini untuk menghasilkan suatu nilai, apakah nilai tersebut merupakan hasil belajar siswa dari lulus atau tidaknya. Dengan rumus if atau jika sel nilai ini nilai yang tertera di sini. Di sini saya mencontohkan bahwa nilai lebih dari atau sama dengan 75, maka hasilnya akan lulus. Begitu juga sebaliknya apabila nilai tersebut kurang dari atau sama dengan 75, maka tidak lulus. Langsung saja saya contohkan. Yang pertama, untuk menuliskan suatu rumus dalam Excel, harus ada simbol sama dengan atau tanda sama dengan. Untuk memunculkan suatu rumus tersebut, pertama, kita ketik dulu rumus yang ingin dimasukkan, yaitu if di sini. Untuk menuliskan suatu rumusnya, kita menggunakan huruf caps lock atau huruf yang besar. Langsung ini dipilih if. Nah, di sini ada logika tes. Logika tes ini termasuk nilai ini yang saya jelaskan tadi, sel nilai. Maka kita drag di sini sel nilainya. Kemudian kita tuliskan bahwa nilai tersebut lebih dari atau sama dengan 75, makanya di sini ditulis dengan tanda atau karakter simbol titik koma, menyesuaikan dengan laptopnya. Tanda petik, value if true, nilai yang benar. Jika nilai itu benar, maka lulus. Kita petik lagi, tanda titik koma. Nah, selanjutnya value if false. Jika nilai tersebut kurang, maka tidak lulus atau salah. Kita tulis tidak lulus. Kita tanda petik dan kita kurung lah. Langsung di enter. Yes, maka lulus. Nah, untuk menghitung hasil yang selanjutnya, maka kita drag langsung dengan tanda panah yang ada di pojok kanan. Nah, maka langsung nilai tersebut akan muncul secara langsung. Ini saya edit dulu. Ini kita drag lagi. Nah, di sini kenapa hasilnya tidak lulus? Karena nilai si Arul ini kurang dari atau sama dengan 75, maka tidak lulus. Untuk memperoleh hasil yang lulus, maka harus memenuhi persyaratan nilai, yaitu lebih dari atau sama dengan 75. Ini contoh penggunaan rumus if. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus true atau benar. Di sini saya mempunyai nilai. Di sini saya mempunyai suatu data nilai A, data nilai B. Nah, di sini mencari suatu keterangan. Keterangan tersebut, apakah nilai A dan nilai B ini
benar atau salah atau bagaimana, kita lihat definisinya pertama. True merupakan suatu fungsi logika untuk mengetahui sebuah nilai kebenaran atau benar. Misalkan kita akan menguji apakah sel di kolom A lebih kecil dari sel kolom B dengan rumus. Untuk rumus penggunaan fungsi logika true, di sini dengan menggunakan rumus kolom A dengan simbol kurang dari kolom B. Maka kita tulis di sini sama dengan nilai A, kita drag langsung kurang dari nilai B. Enter, maka hasilnya true. Kita drag hasilnya. Nah, di sini menghasilkan suatu keterangan true semua karena nilai A kurang dari nilai B. Ya, betul. Untuk yang kedua, nilai A 4 kurang dari nilai B 6, betul. Dan nilai A 8 kurang dari nilai B 10, betul. Apabila data tersebut banyak, maka kita hanya menuliskan satu rumus saja yang di awal, kemudian kita drag ke bawah semua. Maka hasilnya akan mengikuti. Kemudian, fungsi logika yang ketiga yaitu false. Mohon maaf ini salah. Seharusnya ini false. Contoh penggunaan false. Di sini sama, saya mempunyai nilai data dari nilai A dan nilai B. Di sini kita harus mencari apakah keterangan tersebut false atau true. False tersendiri adalah suatu fungsi logika untuk mengetahui sebuah nilai kebenaran salah. Misalkan, kita akan menguji suatu nilai yang ada di kolom A lebih besar dari sel di kolom B. Untuk rumus false sendiri yaitu dengan simbol atau karakter lebih dari atau lebih besar. Maka, kita tuliskan rumusnya. Jangan lupa, di awal penulisan rumus harus ada sama dengan untuk memunculkan hasil tersebut. Maka, sama dengan nilai A, ketik, simbol lebih dari atau lebih besar, kita drag nilai B, kemudian enter. Maka hasilnya false. Benar, maka di sini kan nilai A ini 5 dan nilai B 8. Nah, jadian kita drag. Nah, betul. False ini untuk mencari suatu nilai kebenaran yang salah. Di sini kan sudah tertera apabila nilai A itu lebih besar dari nilai B, maka hasilnya false atau salah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sum. Sum sendiri adalah suatu rumus untuk menjumlahkan data-data atau total data dari keseluruhan data yang kita miliki. Di sini saya mempunyai suatu data tentang nama barang. Nah, di sini ada 8 nama barang dan ada harganya juga, dicantumkan harganya. Maka di sini kita harus mencari suatu total dari harga keseluruhan data yang kita punya. Untuk rumus sum sendiri yaitu dengan menjumlahkan semua data yang ada pada sel ini. Kita contohkan sebagai berikut. Kita tulis sama dengan sum. Sum ini untuk menjumlahkan, jangan lupa. Nah, number 1, number 2. Ini maksudnya ini. Kita drag ke bawah. Kita munculkan kotak warna biru ini. Kemudian kita drag ke bawah seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Maka hasilnya akan menjadi kotak seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, otomatis akan menjumlahkan semua yang ada pada sel tersebut. Apabila data yang kita punya itu banyak, maka kita cukup untuk mencari totalnya keseluruhan, tidak usah pakai manual.
penghitungan manual atau pakai kalkulator manual, kita langsung saja pakai rumus sum. Sum itu untuk menjumlahkan semua data-data yang kita punya. Jadi untuk memudahkan kita dalam menghitung atau mengelola suatu data. Yang selanjutnya, di sini saya mempunyai suatu data sama seperti tadi, akan tetapi di sini saya akan mencari hasil dari average atau rumus untuk menghitung nilai rata-rata. Yang pertama, kita kan sudah mencari suatu nilai keseluruhan atau jumlah keseluruhan data yang kita punya, yaitu sum. Nah, ini untuk average sendiri, untuk mencari suatu nilai rata-rata yang ada pada data tersebut. Maka, sama seperti tadi, kita tuliskan sama dengan, kita tuliskan rumusnya, average. Ini average. Maka kita drag pertama mulai awal, data mulai awal, kemudian kita drag ke bawah atau sorot ke bawah sampai data yang terakhir. Kemudian kita tutup kurung. Nah, data yang kita punya akan ke drag seperti ini. Selanjutnya kita enter, maka akan memunculkan hasil atau total average-nya sebesar Rp109.794. Ini untuk memudahkan kita dalam mengelola data tersebut. Selanjutnya adalah min and max. Max sendiri itu untuk menampilkan nilai data terbesar yang ada pada data yang kita miliki. Untuk min sendiri, untuk menampilkan nilai data yang terkecil. Nah, untuk rumusnya sendiri sama seperti tadi, kita tuliskan sama dengan, kita tuliskan rumusnya yaitu max, atau max ya. Kita drag data yang pertama, kita sorot ke bawah sampai data yang terakhir. Untuk totalnya jangan diikutkan. Kita tutup kurung dan enter. Maka akan muncul suatu data yang max atau nilai data yang terbesar yang ada pada data yang kita miliki. Untuk min sendiri atau minimal, yaitu sama dengan kita tulis min, kemudian kita drag data yang kita punya tersebut dari awal sampai akhir, kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, akan menghasilkan suatu data yang min atau yang minimal atau yang lebih kecil dari data yang kita miliki. Sehingga apabila kita mempunyai data yang banyak, kita tidak mencari satu persatu, akan tetapi dengan menggunakan rumus max atau min ini untuk menghemat suatu pekerjaan kita dan waktu kita dalam bekerja. Selanjutnya, contoh penggunaan count. Count di sini untuk menghitung banyaknya sel pada ring. Nah, ini kita hanya untuk mengetahui suatu banyaknya sel yang ada pada ring tersebut. Kita tuliskan sama dengan count. Kita drag atau blok data yang kita punya mulai awal sampai akhir. Jangan lupa tutup kurung, kita enter, maka hasilnya adalah 8. Kenapa 8? Di sini ada 8 sel. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka ada 8 sel yang kita punya pada suatu ring ini. Apabila data tersebut banyak, maka kita menggunakan rumus ini, rumus count, untuk mengetahui berapa sel yang kita punya pada suatu ring tersebut. Yang terakhir, saya mencontohkan adalah untuk penggunaan lookup. Lookup sendiri adalah suatu fungsi untuk menghasilkan sebuah nilai baik dari satu baris maupun satu kolom.
pada sebuah range atau dari sebuah array. Lookup sendiri ada dua bentuk, yaitu bentuk vektor dan bentuk array. Di sini saya mencontohkan dalam bentuk vektor. Yang pertama, kita harus mempunyai suatu tabel bantu. Tabel bantu untuk data yang akan kita hitung. Di sini ada keterangan bahwa lookup value adalah sebuah sel yang akan dicocokkan dengan lookup vektor. Lookup vektor sendiri adalah suatu sel referensi yang dijadikan acuan untuk mengambil suatu data. Kemudian ada result vektor, merupakan suatu sel yang diambil dari nilainya dengan melakukan penyesuaian dengan lookup vektor. Nah, dengan rumus untuk mencari lookup ini, lookup, buka kurung, lookup value, lookup vektor, dan result vektor, tutup kurung. Pertama-tama, dengan tabel bantu yang kita miliki, kita harus memberikan suatu nama pada range tersebut. Ini nama barang ini kita tulis di sini dengan nama barang. Nama barang. Kita enter, maka akan menghasilkan suatu kolom nama barang. Untuk data yang harga, kita kasih nama, tuliskan nama harga. Kita enter, maka akan menghasilkan suatu data harga. Nah, di sini saya mencontohkan lookup dalam bentuk vektor. Apabila ada suatu pembeli, ini bernama Arul, saya contohkan, dia membeli satu buku paket, tapi harganya tidak tahu berapa dari harga tersebut. Kita tidak harus mencarinya satu persatu, akan tapi dengan menggunakan rumus lookup ini. Apabila datanya atau yang data kita miliki itu banyak, kita tidak harus mencari satu persatu data tersebut, akan tapi kita hanya mencarinya dengan menggunakan atau memfungsikan fungsi lookup ini. Kita tuliskan dengan rumus yang ada di sebelahnya, sama dengan lookup value, yaitu barangnya. Ini nama barangnya, kemudian titik koma, lookup vektor. Lookup vektornya itu mengambil suatu data acuan, yaitu nama barang. Nama barang ini kita tulis nama barang. Lah, ini langsung muncul nama barang, kemudian titik koma. Result vektornya bagaimana? Untuk menyesuaikan harga tersebut. Kita sudah mempunyai data nama barang yang dicari harganya, maka untuk data selanjutnya adalah kita masukkan harga. Maka akan keluar harga, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Nah, maka akan otomatis data tersebut muncul sesuai dengan data yang kita miliki. Kita drag, maka akan muncul semua. Kita koreksi terlebih dahulu. Satu buku paket, apakah harganya 99.900? Ya, betul, ini harganya. Untuk satu pak ATK, apakah harganya segini? Kita cari ATK. Ya, betul. Untuk satu papan tulis kecil, apakah harganya segini? Papan tulis kecil, betul. Satu tas ransel besar, apakah harganya sama? Betul. Dan satu kipas angin kecil, apakah harganya sama? Ya, betul. Jadi apabila kita mempunyai suatu data, itu datanya banyak, maka kita tidak harus mencarinya satu persatu. Itu membuang waktu kita dalam suatu pekerjaan. Maka kita harus memfungsikan atau memanfaatkan fungsi lookup ini untuk kepentingan kita dalam bekerja, sehingga pekerjaan kita akan cepat selesainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.